Halo Bu Iva, apa Halo kabarnya? Julia, Aduh, udah alhamdulillah. lama nggak ketemu ya kita ya Bu Iva ya. Iya, mhm. Aduh, ini kok kenapa kok murung ini Bu Iva? Kenapa Iya ini ini? loh Bu, saya ada sedikit masalah ini loh Bu, yang Iya toh Bu mengganjal Iva. sekali. Nggak Mhm. apa-apa sini-sini curhat sama aku Bu, mumpung lagi Nah, longgar ini. lagi Nggak longgar Bu apa-apa. ya? Boleh ya Iya, cerita ya? boleh, boleh, boleh. Mhm. Gimana Bu Iva? Ini loh Bu, saya kan ini kan tahun ini saya mendapatkan kelas di kelas 6, mengajar di kelas Ya. 6. Setelah saya amati itu loh Bu, kok anak-anak itu Hmm. loh, apa ya, eee, kadang itu pembelajaran itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Eee, kese Anak-anak itu kadang itu saat pembelajaran itu, saling jahil, kemudian, sedikit-sedikit bertengkar, nggak seperti dulu pas di kelas bawah. Saya kan dulu juga pernah Oh mengatasi mereka, gitu. menangani mereka iya, di kelas bawah. Oh, Iya. bawah itu penurut, dikasih tahu sudah, diajak, berbicara itu sudah maksudnya sudah bisa gitu. Di Nah, sini malah di kelas 6 itu mereka itu malah sulit dikondisikan, Bu. oh gitu Bu, jadi kayak Iya. anak-anak jadi malah nggak kondusif gitu kelasnya? Betul Itu gimana? betul. Iya. Mhm. Malah Kayaknya itu loh Bu, anak-anak itu merasa dia kan sudah semakin besar Bu ya, kelas besar, 6 tuh mhm. anak yang paling besar dia itu merasa, "Wah aku tuh paling besar," gitu. Secara emosi itu, emosinya yang lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya gitu. Tinggi-tingginya. Jadi Mhm. sedikit banyak jadi mengganggu, kegiatan pembelajaran ya Bu ya di kelas BIFA gitu ya? Iya, Oh, sangat mengganggu sekali, Bu. Apalagi itu loh, Bu, anak-anak itu loh iya. emosinya itu labil sekali. Oh Wong gitu, anak itu disenggol sedikit saja sama teman, aduh langsung langsung emosinya gitu sampai meledak gitu ya Bu? Nah apalagi iya. anak laki-laki itu, Bu, aduh pusing Bu saya itu. Wah, ini saya Terus itu iya, kan jadi pikiran toh Bu buat saya. iya Di mana di betul. sisi lain saya adalah guru kelas 6 di mana saya itu harus memaksimalkan, pembelajaran, sebagai akhir atau ketuntasan nanti kan, ujian-ujian itu jadi pembelajaran kan saya kondisikan supaya harus fokus, tapi anak-anak ini loh kok sulit sekali dikondisikan, bagaimana toh Bu? Saya ini jadi kepikiran Iya. ini loh. Lah, berarti Bu Iva kan punya sebuah ini ya, maksudnya pengennya itu seperti apa, kayak gitu Mhm, anak-anaknya di kelas itu kira-kira harapan Bu Iva atau idealnya itu seperti apa Bu Iva memangnya, yang Bu Iva ingini, kayak gitu iya di Bu. kelas Bu Iva? Kalau saya itu Bu ya, saya itu, guru kelas 6 otomatis itu kan Iya, nggak bebannya di mana saya harus menghasilkan anak-anak itu yang, eee dengan kata lain, ketuntasan bet belajarnya itu harus maksimal. nggih nggih, Sebagai dasar nanti melanjutkan ke jenjang SMP. Itu SMP. juga kan harapannya wali murid Bu ya, pengen Betul, anaknya itu masuk ke SMP yang terbaik, SMP yang diharapkan, SMP yang favorit. Kalau anak-anak tidak kondusif belajarnya Bu, bagaimana mungkin saya bisa mencapai kemaksimalan itu? bener bener Iya, sekali, ya. Iya benar, jadi kayak, apa namanya, itu mempengaruhi sekali dengan, ketuntasan juga, kayak gitu ya Bu Iva, dengan, iya iya, karakter-karakter anak ini. Oke oke, siap iya, siap. Jadi gini Bu Iva, kita coba runtut satu persatu Bu Iva, kita, lihat lebih dalam lagi seperti itu, kita lihat, sekali lagi nggih, jadi mari kita lihat kayak, kondisi di kelas itu seperti apa Bu Iva? Apa namanya, kondisi kelas 6 sekarang, mulai kalau kondisi iya, iya, kondisi kondisi kelasnya. kelas 6 sekarang itu Bu, kurang kondusif. Iya, Anak-anak pembelajarannya kurang fokus, mhm begitu Bu. mhm. Penyebabnya kira-kira apa ya Bu Iva kayak gitu, Itu kok tadi anak-anak Bu, jadi kayak gitu? emosinya anak-anak kelas 6 itu kan labil. Iya. Iya, betul, Berarti seperti berdasarkan ini ya, apa namanya, observasinya Bu Iva itu anak-anak, karena emosinya labil dan sebagainya itu jadinya, membuat apa ya, mempengaruhi pembelajaran juga ya Bu ya, kan karena anak-anak betul, juga, apa namanya, meledak-ledak tadi nggih, gitu ya Bu ya? iya betul sekali Oke Bu. oke. Apakah mungkin sebelum ini ya Bu ya, sebelum ini yang sudah pernah dilakukan, itu apakah sudah pernah melakukan cara apa gitu Bu Iva? Mungkin Bu Iva pernah punya cara-cara sendiri dari Bu Iva yang Iya. untuk mengatasi mereka yang kemarin-kemarin kayak gitu?
Kalau kemarin Bu, awal Iya tahun itu, iya saya sudah mengarahkan mereka untuk bersama dengan mereka juga, iya mengadakan kesepakatan kelas. Kita iya sudah saling, menyetujui bagaimana kita membuat kelas kita itu kondusif, kelas iya mana yang, kondusif, bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Tapi pada prakteknya Bu, anak-anak itu sulit sekali dikondisikan, iya. begitu. Oh gitu, Bu. Jadi, apa namanya, memang kurang maksimal gitu ya, masih belum, efektif kayak gitu, Betul betul sekali. pendekatan kelasnya. Berarti kalau Iya, di-rating masih belum bisa maksimal kalau dari 1 sampai belum. 10 Iya gitu. iya. Di-rate berapa Bu Iva kira-kira kayak kesepakatan Masih 6 Bu, masih 6 masih apalagi 6. Oh gue iya. apalagi mengkondisikan anak laki-laki itu Iya. sulit sekali Bu. Tapi Viva itu sudah punya kemauan yang luar biasa loh, sudah, mempunyai kepekaan atau keinginan untuk, paling tidak mengarahkan anak untuk mengontrol tadi dengan kesepakatan kelas, meskipun belum efektif. Nah, kalau Bu Iva rencanakan ke depan supaya ini rencana-rencananya Bu Iva itu rencana-rencana apa yang bisa lebih efektif gitu Bu, daripada yang kemarin kan kemarin bisa menjadi pembelajaran dari Bu Iva, mungkin ke depan apa Bu Iva yang pengen direncanakan Bu Iva? Kalau rencana saya Bu, saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan, teman-teman guru, khususnya guru PAI, di mana Iya guru agama itu berperan dalam pembentukan akhlak siswa. Diharapkan saya itu berharap bahwa guru agama itu benar-benar mengarahkan anak-anak supaya, bisa mengkondisikan, mengontrol emosi. Dan tentunya saya juga bekerja sama dengan wali murid secara lebih kontinu untuk mengontrol anak-anak di rumah. Kita kan sebagai guru kan cuma sebentar Bu ya bersama anak-anak, cuma beberapa jam di rumah. Mereka banyak menghabiskan waktunya, bersama orang tua. Jadi butuh kerjasama antara guru dan wali murid untuk mengkondisikan siswa, supaya pembelajaran itu bisa berhasil dan terfokus, begitu Bu. Masya Allah luar biasa loh ini idenya Bu Iva itu sudah bagus ini kayaknya ke depannya Mhm. ini. Jadi, Bu Iva ingin mengkolaborasikan antara, teman sejawat, jadi memberdayakan teman sejawat Bu Iva yang dari guru PAI tadi untuk bisa memberikan, apa ya, pesan-pesan moral kepada anak-anak ya gitu ya. Jadi, Iya iya. dan juga dari sisi, orang tua di rumah. Jadi anak-anak bisa, apa ya, terdukung tidak hanya di sekolah juga secara kontinu anak-anak juga mendapatkan pengawasan dan pendampingan lebih dengan orang tua. Seperti itu ya, Bu? Nggih Luar nggih. biasa sekali ini Bu Iva, kedengarannya langkah-langkahnya tadi sudah sangat konkret Bu Iva, Iya. nanti tinggal pelaksanaannya itu, kira-kira Bu Iva pengennya mulainya kapan ini, perencanaan apa, rencana-rencana hebat Bu Iva tadi, ingin dilaksanakan seperti itu. Bagaimana Bu Iva? Kira-kira saya akan melaksanakan ini secepatnya, Bu, karena saya ini kan kondisinya sudah emergensi ya, bukan Iya bukan iya iya, betul yang harus betul. tenang-tenang. Kita kan kelas 6, pengennya itu anak-anak sudah benar-benar kondusif, bisa belajar dengan, bagus, untuk Bagus, kemudiannya nanti kan kalau semester 2 kan kita fokusnya sudah pada ujian gitu, Bu, ya. Jadi betul inginnya itu betul. pembelajaran dilaksanakan secara maksimal, begitu, Bu. Jadi, luar biasa pengen secepatnya supaya bisa segera terrealisasi dan bisa segera tahu dampaknya gitu ya Bu Iva ya. Nggih Nah nggih, pasti Bu Iva kan tadi nggak bisa ini kalau melakukan rencana hebat ini sendiri. Nah kira-kira siapa betul. Bu Iva yang pengen, dilibatkan, supaya bisa ini apa, hasilnya lebih maksimal lagi seperti itu Bu Nggih Iva? nggih. Kalau hasilnya lebih maksimal lagi tentu saya akan melibatkan, kepala sekolah, Bu, di mana Betul. kepala sekolah adalah pemangku jabatan, di mana dan juga, itu, Bu, biasanya kan anak-anak kalau ada kepala sekolah kan takut, Bu, ya. Betul betul. Nah, Sungkan gitu Bu ya? nggih nggih. Mmm, Kalau mungkin dengan gurunya itu agak sedikit membangkang atau bagaimana, kalau dengan kepala sekolah mungkin agak, masih menurut begitu, Bu, ya. Nanti iya. saya akan berkolaborasi, dengan kepala sekolah, mengungkapkan apa, ide-ide saya, program-program saya, kemudian saya akan, eee, memberikan
keleluasaan kepada kepala sekolah untuk membimbing saya, mengarahkan saya, untuk mengatasi masalah ini ke depannya, seperti itu Bu Linda. Oh, iya, betul. Jadi karena ini, apa namanya ya, untuk peserta didik kita ya, Bu, jadi nggak bisa kalau berjalan sendiri, pasti melibatkan orang-orang hebat juga di sekitar kita, seperti Betul, itu. Wah, iya, ini komitmen yang luar biasa ini Bu Iva ke depan, punya rencana yang hebat, punya apa namanya, apa ya, pendukung juga orang-orang yang hebat di, belakangnya seperti itu. Jadi, ke depan ini saya garis bawahi Bu Iva berarti ingin mengkolaborasikan antara memberdayakan teman-teman sejawat juga guru dengan mhm, program-program Bu Iva tadi, supaya bisa, anak-anak di kelas 6 ini supaya bisa, mengontrol emosinya lebih baik, juga mhm, menuju karakter yang lebih baik lagi. Itu ya betul Bu Iva. betul betul sekali. Wah, ini tuh luar biasa sekali loh Bu Iva ini, guru yang, menginspirasi sekali karena apa ya, mau peduli begitu dengan karakter anak-anak ya Bu Iva ya. Sudah plong Bu Iva bagaimana perasaannya? Iya, sudah plong terima kasih sekali. Saya itu, terbebani karena apa, Bu, saya kan memegang kelas 6, Bu, ya. Iya betul, Di mana ini mhm. adalah titik puncaknya, anak-anak selama belajar 6 tahun itu puncaknya di kelas 6 ini. Kalau pembelajaran tidak maksimal, Bu, aduh saya itu beban sekali. Iya, betul betul, Bu Iva. Jadi, apa namanya, ya tanggung jawab itu memang di semua kelas juga mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi memang Bu Iva di kelas 6 ini kan mungkin tantangannya lebih besar seperti itu. Betul Karena sekali, anak-anak iya. juga, masa peralihan nanti sebentar lagi mau SMP Bu Iva. Jadi, Iya, mau nggak mau jenengan Ibu Iva ini punya, tantangan baik dari segi karakter juga dari segi akademiknya, kayak gitu iya, kan Bu Iva. Nah, betul ini sekali. iya, Bu Iva juga sudah melakukan langkah-langkah tadi, sudah, berusaha membuat langkah-langkah, merencanakan ini yang, mau dilakukan. Saya, berharap sekali, rencana-rencana Bu Iva bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana Bu Iva, gitu ya Bu Iva ya. Iya, amin, terima Juga kasih, apa Bu. namanya, Bu Iva jangan sungkan kalau mungkin, ada yang mau dibicarakan lagi atau mungkin, saya bisa membantu apa, seperti itu bisa menghubungi saya kembali. Gitu ya Terima Bu Iva kasih Bu ya. Linda, sudah ada untuk mendengarkan masalah-masalah saya. Saya Iya, sudah merasa, agak ringan Bu, beban saya nggih, itu dengan ngobrol dengan jenengan itu sudah agak berkurang begitu. kurang gitu ya Bu ya. Jadi, Iya, ini ya Bu ya, apa ya, yang di kepala jadi bisa keluar gitu ya? betul betul betul. Nanti bisa tinggal ini Bu, implementasinya ini ke depan. Mhm, Dah, iya. oke. Terima kasih loh Bu Linda. Sama-sama, saya juga terima kasih, Bu Iva juga, apa ya, eee, guru yang hebat yang bisa menginspirasi saya juga, Bu seperti Linda itu. juga seorang teman yang hebat, bisa menguatkan saya, Heeh. bisa di mana saya lagi susah itu Bu Linda ada, mau meluangkan waktu, kemudian mau Alhamdulillah. menguatkan saya, memotivasi saya dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Terima kasih sekali. Nggih, sama-sama Bu Iva, semoga kita, bisa bertemu lagi, Bu Iva sudah dalam keadaan yang lebih baik. Seperti itu ya Bu Iva. Amin, ya terima Nggih, kasih. terima kasih banyak Bu Iva. Sama-sama, saya juga Eee, terima kasih. iya. Selamat malam Bu Iva. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam Bu Linda. Selamat malam Bu Iva. Iya, Waduh, ketemu Bu apa Iva kabarnya ini Bu? alhamdulillah baik Bu Iva. Gimana Bu Iva kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Saya lihat Bu Linda kok agak sedikit, murung, Mhm, kenapa Bu Linda ya? agak pusing ini Bu karena banyak masalah ini Bu di sekolah Bu. Oh gitu, Gimana ini Bu Iva? coba-coba cerita, boleh cerita?
Kalau Nggak apa-apa boleh tuh, Bu. Bu Iva, nggak apa-apa. lagi free, nggak ada Iya, kegiatan? ini alhamdulillah saya lagi free, saya bersedia sekali mendengarkan cerita dari Bu Linda. Oke, alhamdulillah. Gini tuh Bu Iva, ini anak-anak itu loh Bu Iva, ini kan saya Mhm, ngajar di TK Bu Iva, di TKB. Nah, anak-anaknya ini kan masih peralihan dari apa namanya TKA ke TKB, ini kan masih di tahun ajaran baru. Nah, anak-anaknya itu masih mempunyai motivasi yang kurang seperti itu Bu Iva, khususnya di kegiatan bahasa yaitu keterampilan ini pramenulisnya. Jadi anak-anak itu mulai malas, nggak mhm. termotivasi, ya udah yang penting, ngerjakan gitu toh. Tapi, kita lihat, apa namanya, hasilnya itu, masih kurang, seperti itu loh Bu Iva. Mhm, oh Gimana Bu Iva? gitu. Iya. Iya iya. Kira-kira Bu Linda sudah, melakukan pengamatan atau belum, dari penyebab kasus ini? Kalau saya sih sudah melakukan, pengamatan tuh pasti sudah melakukan Bu Iva. Jadi kayak Mhm saya lihat, dari beberapa hasil, kegiatannya itu memang kurang memuaskan, juga, apa namanya, saat proses pembelajarannya juga anak-anak terlihat kurang kondusif gitu di kelas di saat, kegiatan yang khususnya menulis itu tadi. Jadi mhm mhm. pramenulisnya itu anak-anak jadi rame sendiri dan sebagainya, jadi kurang kondusif dan Oh juga gitu. hasil kegiatannya juga kurang, kayak gitu Bu Iva. Oh, jadi, Nyet sebabnya itu ada dari beberapa aspek Bu Linda ya? ya betul. Mmm, Jadi kayak mereka tuh bosen gitu loh Bu, penyebabnya itu. Jadi merasa bosan, terus mudah mengeluh, capek, kayak gitu. Katanya itu nggak seru gitu, gitu Bu Iva. oh begitu. Iya. Kira-kira, apa yang ingin Bu Linda, eee, angan-angan yang menjadi tujuan Bu Linda dari kasus tersebut? Pengennya saya seperti apa gitu tuh Bu. Iya, saya tuh Mhm, iya iya. pengennya ini Bu, jadi, anak-anak itu ya bisa, eee, pembelajaran kondusif, anak-anak bisa mengikuti kegiatan khususnya di bagian yang ini ya Bu, yang bahasa yang keterampilan menulisnya ini, pramanulisnya anak-anak ini bisa lebih baik seperti itu. Anak-anak juga antusias mengikuti kegiatannya dan hasilnya juga baik seperti itu Bu. Karena saya itu pengennya anak-anak punya bekalnya itu yang maksimal gitu Bu, sebelum nanti anak-anak melanjutkan ke jenjang SD, seperti Mhm. itu Bu Eva. Iya iya, betul. Saya mengerti sekali, dengan kondisi Bu Linda, di mana anak TKB itu menjadi, dasar Bu ya, untuk Iya, masuk ke jenjang selanjutnya. Mhm, betul sekali Bu. heeh heeh. Eee, kalau dari pengamatan Bu Linda, kira-kira, sebab-sebab dari manakah yang sangat-sangat perlu, atau signifikan dan perlu Bu Linda atasi? Dari sebab tadi kan Bu Linda sudah ceritakan bahwa ada di aspek-aspek, yang menjadi sebab-sebabnya itu ya, kira-kira penyebabnya yang aspek mana Bu, yang benar-benar harus ditangani gitu? Iya, aspek bahasanya sih, Bu. Jadi kayak, mereka untuk kegiatan yang lain itu kan antusias seperti itu. Kenapa kok, untuk, apa namanya, yang keaksaraan ini, anak-anak menulisnya ini kok, mengapa kok kurang, kayak gitu. Jadi, saya pengennya ya dari sisi bahasanya anak-anak ini lebih ditingkatkan lagi, seperti itu, Bu. Jadi supaya, apa ya, bisa apa ya, bisa sesuai dengan yang, kita Benar inginkan banget, sendiri, juga orang mhm. tua Bu, pasti orang tua mempunyai harapan yang, besar kepada anak-anaknya, seperti itu. Iya iya iya. Saya paham sekali Bu Dinda. Iya, Bu. Kemudian, kira-kira rencana apa yang akan Bu Linda, lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencana ke depan ya, Ibu. Jadi Mhm rencana ke depan itu saya pengennya sih, kegiatannya tuh ya lebih menarik. Kalau saya itu sudah sebenarnya sudah melakukan yang, beberapa macam media seperti itu, Ibu. Jadi tapi mhm memang belum konsisten. Mungkin ke depan itu rencananya memang lebih konsisten lagi untuk variasi media pembelajarannya. Jadi mhm tidak hanya menggunakan, media pensil dan juga kertas saja, tapi bisa menggunakan media menulis di atas pasir, juga bisa membentuk huruf-huruf dan sebagainya menggunakan tangannya dan juga bisa ini Bu, apa namanya, ke depan tuh berkolaborasi dengan, kepala sekolah dan juga, wali murid mhm, pastinya. Karena betul. ini saya nggak bisa kalau, apa ya, cuma
dari sisi saya saja sebagai pendidik itu memang butuh dukungan dari mereka dengan program-program yang lebih, konsisten seperti itu Bu Eva. Oh begitu. Ini secara tidak langsung, menjadi tantangan tersendiri ya bagi Bu Linda, di mana Betul, iya betul, iya, seorang guru, seperti Bu Linda harus tetap berinovasi, mengadakan mhm, program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. iya betul sekali Bu Eva, ini Iya jadi iya. tantangan buat saya. Mhm mhm. Kalau yang dari saya dengar tadi Bu Linda sudah melakukan perencanaan, sudah sangat bagus sekali Bu Linda. Apa yang Bu Linda lakukan itu sudah sangat bagus, di mana Bu Linda sudah merencanakan aksi yang spesifik, untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira kalau, di-rating dari level 1 sampai 10 kira-kira, eee, yang sudah Bu Linda lakukan itu sudah mencapai keberhasilannya di tingkat berapa, Bu? Iya, kalau karena ini Bu, kendalanya memang dari konsistensinya juga, belum maksimal, jadi memang masih sekitar 7 seperti itu Bu, dari kalau di-rating dari 1 sampai 10 masih banyak yang perlu diperbaiki lah Bu, jadi belum maksimal sama sekali. Jadi pengennya memang ke depan juga lebih maksimal lagi gitu Bu, bisa sampai 10 gitu ratingnya. Oh iya gitu ya. Iya, Iya iya iya. Mmm. Kalau tadi Bu Linda sudah merencanakan aksi, Bu Linda sudah, merefleksi bahwa ini levelnya sudah sampai level berapa. Kira-kira Bu Linda, siapa saja yang ikut berperan dalam, pengambilan keputusan atau, aksi dari Bu Linda ini? kalau yang mendukung itu pastinya ya dari sekolah sendiri, Bu, dari kepala sekolah, rekan sejawat itu pasti, Bu, juga dukungan dari orang tua. Karena, apa namanya, kolaborasi dari ketiganya itu memang sangat dibutuhkan sekali, Bu. Tidak hanya bisa berjalan sendiri-sendiri, seperti itu. Memang harus ada saling kolaborasi dan komunikasi, antar pihak-pihak ini karena memang, kita mempunyai visi yang sama untuk, apa namanya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak ini semakin lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Nggih Jadi ya nggih. ketiga ini, rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua pasti, Bu, Iya betul itu betul sekali. dimaksimalkan ya. Iya iya. Kalau yang sudah terjadi itu Bu, bagaimana, kondisi atau sejauh mana kolaborasi antara panjenengan, wali murid dan kepala sekolah? Kalau yang sudah-sudah Sudah itu maksud saya. Oh, yang sudah-sudah itu, ya kita, apa ya, kita lebih banyak ini sih, apa, kolaborasinya banyak ke program-program yang untuk eksternal aja. Jadi kayak untuk yang Mhm enggak lebih spesifik gitu, Bu. Jadi mungkin ke depan saya bisa ini, Bu, apa namanya, pengennya itu yang lebih spesifik lagi, yang mhm. pelajaran juga dibahas dengan kepala sekolah. Terus nantinya yang, sebelumnya itu kan saya ini sebelum-sebelumnya ini cuma ya WA, grup aja gitu yang dimanfaatkan dengan wali murid. Mungkin, Mhm mhm. tidak semua wali murid itu, pegang HP dan juga aktif dalam, WA dan seperti itu. Jadi itu juga kendala. Jadi nggak bisa tersampaikan dengan, maksimal seperti itu ke orang tua. Oh begitu, nggih Iya, nggih. Jadi kalau seandainya rencana Bu Linda ini berjalan dengan baik, eee, dan konsisten tentunya, mungkin ini akan menjadi program yang harus digalakkan, oleh panjenengan nggih Bu, khususnya untuk betul. panjenengan, nggih nggih. Dan mungkin ke depannya juga akan, menjadi perhatian bagi, kepala sekolah, di mana kepala kepala sekolah harus, benar-benar memperhatikan program-program supaya tetap konsisten dan berkelanjutan, begitu Bu ya? Betul betul sekali, Bu Iva. Butuh Mhm sekali mhm. dukungan dari mereka itu supaya, rencana-rencana tadi itu bisa, apa ya, Bu Iva, bisa capai dengan baik, seperti itu. Dan kegiatan program-program ini ketika ada dukungan dari kepala sekolah, jadi kayaknya nanti bisa kayak misalkan anu, Bu, jadi kayak programnya jadi rutin gitu, jadi Iya iya. lebih konsisten gitu. Misalkan Mhm mhm. jadi kegiatan mingguan dan sebagainya gitu, Bu Iva. Oh begitu, nggih nggih. Kira-kira, kapan Bu Linda akan merencanakan, melaksanakan, rencana-rencana aksi yang sudah tersusun dengan baik ini?
Secepatnya Bu Iva pasti, karena kan di sekolah kami juga ada kombel internal nggih, jadi nanti mungkin melalui kombel komunitas belajar yang internal ini saya mungkin akan menyampaikan kepada kepala sekolah, juga kepada rekan sejawat, apa saja yang saya rencanakan, untuk segera, terrealisasi, seperti itu. Seperti program-program rutin tentang bahasa tadi, juga variasi media, pembelajaran, dan sebagainya itu nanti bisa kita pikirkan bersama dan langsung kita implementasikan dalam waktu dekat. Dan setelah kalau sudah matang rencananya dalam, internal sekolah nanti bisa segera terrealisasi dengan, wali murid, dikomunikasikan dengan wali murid seperti itu. Mhm mhm. Rapat dan sebagainya gitu kayaknya, Bu. Iya iya iya. Iya. Saya sudah merasa bahwa Bu Linda itu sudah cukup bagus, sudah cukup baik, di mana Bu Linda sudah melaksanakan, pengamatan, kemudian sudah merencanakan aksi-aksi, yang sudah terperinci, sudah tertata dengan baik. Semoga Bu Linda bisa melaksanakannya dengan konsisten, Iya, amin. pihak-pihak yang berperan. Nggih nggih nggih, saya itu harapannya juga seperti itu, Bu Iva. Terima kasih banyak, Bu Iva, ya, mau Iya iya, mendengarkan saya cari sama-sama, nggih. plong ini, Bu Bu. Perasaannya Iya. gimana Bu Linda Iya setelah tadi itu plong Bu cerita? jadinya. Jadi karena, Oke. ada teman diskusinya ya Bu, jadi saya tuh sudah, punya angan-angan tapi jadi kayak terkuatkan gitu setelah ngobrol dengan Bu Iva. Oh jadi Iya kayak iya. gitu tuh bener deh kayaknya. Jadi saya nggak ragu lagi nanti kalau misalnya menghadap, kepala sekolah dan juga sharing ke teman-teman, juga Mhm. ke wali murid gitu. Jadi Saya juga lebih sangat senang bisa membantu Bu Linda. oke. Semoga ke depannya Bu Linda, bisa menyelesaikan masalahnya dengan bagus, karena saya tadi sudah melihat bahwa Bu Linda itu sudah melakukan, hal-hal yang baik, sudah melakukan, pengamatan, kemudian rencana-rencana yang tersusun, tinggal prakteknya saja nanti ya Bu Linda ya. Ye. Iya Bu, Oke. bener Bu. Iya iya. Saya senang loh melihat Bu Linda ini sudah, merasa lega, merasa plong gitu, saya juga ikut merasa senang. Oke, saya juga terima kasih sekali lagi Bu Iva karena sudah dibantu mengeluarkan unek-unek ini yang dari kemarin hanya di kepala aja kayak gitu. Iya iya iya, nggih nggih. Eee, Kalau menurut Bu Linda, eee, ketika Bu Linda akan melaksanakan ini, akankah Bu Linda, memprogram secara khusus atau bagaimana Bu Linda? Pasti Bu, jadi nanti saya akan, mengajukan program ini, saya pengennya punya program keaksaraan ceria seperti itu nanti ke, kepala sekolah. Jadi supaya program ini kalau nanti, sudah kita komunikasikan dan itu bisa dilakukan, maka kita akan lakukan seperti itu dengan kolaborasi juga dengan teman-teman sejawat, seperti itu mendapatkan dukungan dari mereka, gitu Bu. Bagus sekali Bu Linda. Saya juga, Makasih. merasa bahwa Bu Linda itu sudah mampu untuk, belajar kan, belajar mengatasi masalah-masalah seperti ini. Sudah step by step-nya sudah bagus sekali. Nggih. Semoga sudah tidak pusing lagi Bu Linda Nggih. ya. Sudah ini Bu, cair Bu ini Bu. Tadi sudah plong ya, Iya. keluar semua unek-uneknya. Iya. Nggih nggih. Semoga dengan, bercerita ini Bu Linda itu juga merasa nyaman, merasa lega gitu Bu ya. Gimana, sudah nyaman apa belum ini Bu? Sudah nyaman, sudah lega, sudah plong dan semakin yakin kayak gitu Bu Iva. Iya iya, nggih. Terima kasih Bu Linda ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke.